Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izai rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali kita duduk di sini tentunya untuk mempelajari firman Allah, mendalami tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dengan keduanya mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan dunia ini selamat sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Selamat sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih kita membahas kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khair Ibad. Karya siapa penyusunnya? Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Naam. Kita sekarang masuk ke pasal yang ke-18. Fadhal ya Aba Abdullah. 17. Naam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullah faslun fima yaqulu marra mubtada. Naam, pasal ini pasal yang menjelaskan tentang sikap kita atau ucapan kita di saat kita melihat orang yang sedang tubuhnya atau fisiknya atau kondisinya sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Matanya mungkin picek, kemudian kupingnya tidak ada, atau kakinya pincang, ataupun dalam kondisi yang mana kondisinya tidak normal. Terbagi mungkin yang sering bertemu di rumah sakit misalnya, ini Ahmad Rizal ini sering bertemu dengan orang-orang seperti itu yang sering dapat ujian. Apa sih ungkapan kita agar kita di saat kita melihat orang seperti tersebut? Tafadhol. صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان. Na'am. Sahha anhu, artinya hadis ini yang dibacakan atau yang dinukil oleh Imam Al-Qayyim ini hadis yang sahih karena hadisnya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di hadis yang ke 34.000 ya 3432. Katanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin ra'a mubtala." Tidak ada seorang laki-laki atau siapa saja yang melihat orang lain yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya seperti yang kita sampaikan tadi, kondisinya tidak normal.
kondisinya tidak normal. Baik itu rambutnya, matanya, hidungnya, bibirnya kan ada yang sumbing biasanya kan, ataupun yang lainnya. Artinya kondisi tetap tidak normal, tidak seperti manusia yang biasanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seseorang ketika melihat orang lain yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Saya ulangi, Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Makanya itulah pentingnya papan di sini dan juga pentingnya bawa catatan dan pulpen. Sebenarnya ini nggak penting sebenarnya ini. Yang penting itu papan tulis dan juga spidol. Ini kan apa maksudnya ini? Ya penting juga tapi tidak terlalu penting gitu. Yang penting kan nulis. Kan juga bawa ini catatan dan juga pulpen. Sehingga kita bisa nulis dan antum bisa catat juga. Kalau seperti ini kita berangan-angan, berhayal-hayal gimana tulisannya. Mengandalkan hafalan kita, mengandalkan apa yang kita dengar, kemudian mencoba menghafal. Coba antum nanti bisa hafal nggak? Anda ulang lagi. Alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu doa di saat kita melihat orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sudah hafal? Ada? Ada yang sudah nulis? Saya ulang lagi. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, tidak akan mungkin bisa dihafal sampai kita nulis dan sampai kita baca ulang lagi. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku afiat. Apa afiat itu? Kesehatan. Kita sering mengucapkan alhamdulillah sehat wal afiat. Betul tidak? Artinya sehat itu juga afiat juga sehat artinya. Namun kita sering mengulang-ulangnya sehat wal afiat. Sehat itu biasanya hanya pada jasad saja. Tapi afiat itu dua-duanya, jasmani dan juga rohani. Saya ngerti ya? Apa bedanya sehat dan afiat? Kalau sehat itu hanya jasmani saja. Tapi kalau afiat jasmani dan juga rohani. Karena memang terkadang manusia itu hanya mementingkan jasadnya saja, mementingkan raganya saja, tetapi tidak mengedepankan rohaninya. Jasad ini kan kita akan tinggalkan. Bahkan jasad kita ini juga di saat kita sudah menghembuskan nafas terakhir, orang-orang tidak lagi memanggil kita dengan nama kita, dengan titel kita. Sudah enggak lagi. Orang sudah akan melupakan nama kita. Kalau orang yang sudah wafat, dicari mana mayitnya. Mana mayitnya? Kalau sudah digotong, mana jenazahnya? Mana namanya sudah enggak ada. Orang-orang sudah enggak lagi memanggil nama kita. Enggak kenal lagi titel kita. Yang hanya tahu orang hanya dua saja. Kalau enggak mayit atau jenazah. Kalau sudah mati, mana jenazahnya? Kan begitu. Ya tidak? Enggak mungkin nama manggil mana jabatannya, mana namanya, mana titel, tidak. Orang sudah melupakan nama kita. Nama yang kita bangga-banggakan, jabatan yang kita kejar, sudah enggak ada lagi. Hanya dua saja. Mana mayitnya dan mana jenazahnya. Jadi itu, makanya kita mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi.
segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku keafiatan dari apa-apa yang telah Allah mengujimu dengan penyakit tadi itu. Kemudian wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila, dan Allah juga telah memberikan keutamaan, kelebihan-kelebihan dari kebanyakan yang Allah ciptakan dari muka bumi ini dengan banyak kelebihan-kelebihan dan dengan banyak keutamaan-keutamaan. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada kita di saat kita melihat orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ketika ada orang yang mengucapkan doa seperti ini, lam yusibhu dzalikal bala, maka Allah tidak akan pernah menimpakan dia balanya seperti itu. Apapun ujiannya, apapun penyakitnya. Makanya di saat kita melihat ada orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah doa ini. Doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan malah mengejeknya, bukan malah menertawakannya, apalagi menjadi bahan untuk lucu-lucuan, dijadikan bahan agar orang-orang lain menertawakan bahwasannya dia itu bisa ngelucu. Padahal kebanyakan tertawa itu juga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa kasabid dhahik fa innaka dhahiktu mital qulub, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hatilah dengan banyak tertawa. Apalagi bahan tertawa itu mengejek orang, menghina orang, atau dusta misalnya. Cerita yang sifatnya dusta hanya untuk agar orang lain tertawa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hati-hatilah dengan banyak tertawa. Kenapa? Fa inna kasrat dhahiki tumitul qulub. Karena sungguhnya banyak tertawa itu adalah akan mematikan hati ini. Akan mematikan hati ini. Kok bisa matikan hati? Bisa. Sehingga apa? Karena kebanyakan tertawa, akhirnya agama pun dijadikan bahan tertawa. Agama pun jadi bahan ejekan untuk ditawakan. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Enggak tahu mana lagi yang harus ditawakan, mana yang harus diseriuskan. Karena kebanyakan tertawa, sehingga agama-agama yang harusnya disampaikan dengan serius, dengan penuh khusyuk, tapi karena banyak tertawa, jadilah banyak orang yang melecehkan agama ini. Apa yang terjadi? Lihatlah sekarang ini masyarakat kita, kalau mendengar ceramahnya itu, ceramah ustadz, mencari ceramah ustadz yang banyak tertawanya. Betul tidak? Yang banyak lucunya. Kalau ustadz yang serius ini lah nggak laku di masyarakat. Kalau ustadz yang serius menyampaikan dalil firman Allah, sabda Nabi, terus nggak laku di masyarakat. Nggak ada lucunya katanya. Tapi kalau banyak lucunya, itulah banyak yang dicari oleh masyarakat kita. Bahasa Sumbawanya basketir ya? Ya Abu Sakinah ya? Basketir katanya. Saya pernah diundang oleh orang, ya baru kali itu pertama ceramah, habis ceramah, apa kata orang? Enggak basketir-ketir Ustaz Taling masalah. Enggak basketir-ketir katanya. Ya kita ceramah itu kan menyampaikan firman Allah, sabda Nabi, masa harus sampaikan dengan tertawa? Nabi saja ketika menerima wahyu firman Allah itu sampai apa? Keringat dingin. Saking seriusnya, saking beratnya terima wahyu itu. Sampai-sampai beratnya paha Nabi itu, kata para sahabat ketika ditindih oleh paha Nabi itu seperti apa? Ditindih oleh onta atau gajah, saking beratnya. Saking beratnya menerima wahyu itu. Nah, wahyu yang berat ini kok kita sampaikan dengan cercanda tawa? Kan penghinaan namanya. Kan penghinaan. Makanya jangan heran banyak sekarang umat-umat sekarang ini yang menghina agama. Kenapa? Karena ustadznya juga menyampaikan dengan tertawa, dengan lucu-lucuan. Hanya mereka pun menerima dengan lucu-lucuan dan mengamal pun dengan lucu-lucuan. Enggak serius jadinya. Beragama hanya bahan candaan. Beragama menjadi bahan candaan. Kenapa? Disampaikan dengan candaan, diterima dengan candaan, dan diamal pun dengan candaan. Kita sekarang banyak di media sosial yang sholat jadi bahan
candaan. Zikir jadi bahan candaan. Salawat, sholat, dan bahan-bahan yang lainnya dan ibadah-ibadah yang lainnya jadi bahan candaan. Wal'iyadzubillah. Jadi negeri ini lucu jadinya. Hanya karena disampaikan dengan cara yang lucu, akhirnya juga diamalkan dengan yang lucu. Jadi di saat kita melihat orang yang orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah. Jangan dijadikan bahan ejekan ataupun lucu-lucuan. Nah, yang ke-18. Faslun bima yaqulu man ra'a fi manamihi ma yuqaddimu Ma yakrahuhu. Nah, pasal yang berikutnya, pasal yang ke-18. Pasal yang menjelaskan bagaimana tindakan kita atau sikap kita jikalau kita mimpi dan mimpi itu melihat apa yang kita benci. Ingat, mimpi itu ada 3 atau ada 2. Bisa 3, bisa 2. Kita katakanlah 3. Yang pertama, mimpi baik. Mimpi baik. Dan baik ini bisa melihat hal-hal yang indah atau mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dalil yang sharih, yang sahih bahwasanya orang itu bisa melihat Nabi dalam keadaan sadar. Itu hoax namanya. Itu orang gila yang mengaku bisa melihat Nabi dalam keadaan sadar. Apalagi bisa melihat Allah dalam keadaan masih hidup. Itu sangat-sangat dusta. Dusta di atas dusta. Nabi saja dan para nabi sekelas Nabi itu tidak pernah melihat Allah dan tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah minta kepada Allah untuk diperlihatkan, tapi tidak pernah bisa. Hanya melihat cahaya saja, itu pun langsung pingsan. Kenapa? Jangankan kita melihat cahaya Allah, cahaya matahari saja mampu nggak kita lihat langsung? Mampu nggak? Di terik matahari, mampu nggak mata kita yang seperti ini melihat langsung matahari? Mampu tidak? Sakit mata kita, langsung sakit. Apalagi cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru cahayanya, belum zatnya. Makanya jangan bermimpi di siang bolong, kata orang, melihat Allah, zatnya Allah. Apalagi melihat Nabi SAW dalam keadaan sadar, tidak tidur. Dan tidur pun, kata Nabi SAW, kalau ada orang yang mengaku melihat Nabi di mimpinya, tapi dengan sifat-sifat yang bukan sifat Nabi, maka itu syaitan, kata Nabi SAW. Yatamatsalu bihi. Bisa jadi itulah syaitan yang berusaha memberikan apa? Menyerupai, padahal syaitan tidak bisa dan tidak mampu menyerupai Nabi SAW dalam mimpi. Tapi kalau lihat Nabi dengan sifat-sifatnya, bukan zatnya ya, dengan sifat-sifat Nabi, maka itulah Nabi SAW. Tapi dengan zat, bukan zatnya, tapi dengan sifat-sifat. Itu mimpi yang baik. Termasuk mimpi yang baik. Mimpi yang kedua yaitu mimpi buruk. Mimpi buruk. Atau bisa tambahkan mimpi yang ketiga, mimpi apa? Mimpi basah. Mimpi basah. Ini sudah balik semua, atau yang sudah bolak-balik? Ada yang sudah balik ya? Atau masih belum balik semuanya nih? Edo sudah bolak-balik ya? Sudah ya? Belum? Iya. Iya. Masalah juga balik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi basah itu adalah minasyaitan, rahmatun minallah. Jadi rahmat dari Allah tapi dari syaitan. Dari syaitan tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah dia. Mimpi dia basah itu minasyaitan walakinnahu rahmatun minallah. Akan tapi itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan buruk, bukan juga baik, di tengah-tengah dia. Bisa ngerti ya? Nah, bagaimanakah, apa sih yang kita baca atau tindakan kita di saat kita mimpi buruk atau mimpi baik? Nah, fadhal iqra. Sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihah min Allah wal qurbu min asy-syaitani. Faman ra'a ru'ya
yakrahu minha شيئا فلينفض عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها la tadurruhu لا تضره ولا يخبر بها أحدا فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب. Naam, dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim rahimahumullahu taala, hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya as-salihah min Allah. Ingat, ada ru'yah pakai ta marbutah, ada ru'ya panjang, ada ru'yah ra hamzah waw yang di atasnya tuh ada hamzah. Ini pentingnya apa tulis? Ru'ya itu mimpi. Tapi kalau ru'yah pakai ya dan tak marbutah, ru'yatun maksudnya. Ru'yatun itu melihat. Melihat ya. Melihat. Tapi kalau ru'ya itu bermimpi. Ar-ru'ya as-salihah min Allah. Mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulumu minasyaitan. Dan mimpi basah itu dari mana? Dari syaitan. Mimpi basah itu dari syaitan. Makanya jangan sering mimpi basah, karena itu dari syaitan. Wah, Masya Allah, nih yang sering mimpi basah nih Abu Fatimah ya. Nah itu dari syaitan. Faman ru'a ru'ya yakrahu minha syai'an falyanfuth min an yasari thalathan. Barang siapa saja yang mimpinya mimpi buruk, mimpinya itu dia benci untuk terjadi mimpi itu, mimpi nggak terjadi. Kalau istri mimpi suaminya kawin lagi, itu buruk apa jelek? Baik atau buruk? Mimpi istri mimpi suaminya kawin lagi, itu buruk apa jelek? Buruk apa baik itu? Enggak, kalau antum gimana baik? Kalau ibu-ibu gimana? Buruk ya? Nah, itu baik atau buruk itu? Abu Abdullah gimana? Baik atau buruk itu? Kan kita harus tahu manakah yang buruk, mana yang baik gitu loh. Biar doanya kita bisa. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mimpi dan mimpi itu melihat apa yang dia benci. Apa yang dia benci. Kalau antum mimpi kawin lagi, berarti antum senang atau benci? Senang ya, berarti mimpi baik. Kalau istri yang mimpi, berarti mimpi buruk, berarti dia benci berarti. Kan di sini kata Nabi, ma yakrah, apa yang dia benci. Apa yang dia benci. Apa tindakannya? Falyanfus an yasarihi thalathan. Maka hendaklah dia yanfus. Apa yanfus itu? Meniup dengan tanpa air liur. Meludah maksudnya. Meludah. Ada yang ludah dengan air liur, itu ludah namanya. Tapi yang sus itu hanya apa istilah apa bahasa Indonesia itu? Ya? Apa? Cepet. Dia meludah tapi dengan tanpa air. Tuh gitu. Iya, kalau betisu kan ada airnya. Ya kan? Ini meludah dengan tanpa air. Hanya angin saja. Ya. Cepet. Ya, itu semawa kan? Kalau bahasa Indonesia apa? Apa bahasa Bimanya? Bahasa Bimanya? Nggak tahu ya? Iya. Itu yanfus namanya. Kalau bahasa Arabnya berapa namanya? Buah ludah tuh yabsuku. Ada ludahnya. Itu yabsuku namanya. Jadi kalau yanfusu itu meludah dengan tanpa air liur. Bisa ngerti ya? Dan berkata Nabi, barang siapa yang melihat dalam mimpinya itu mimpi yang buruk, maka hendaklah dia meludah dengan tanpa air di sebelah kirinya. Berapa kali? 3 kali. Tuh. Ya. Kadang kalau orang mimpi buruk kan kadang-kadang dia langsung terbangun. Betul tidak? Kebangun langsung kaget dia. Biasanya terengah-engah. Napasnya terengah-engah. Maka segera mengucapkan apa? Meludah 3 kali.
wal yata'awwad billahi minasyaitan. Maka hendaklah kemudian dia mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Segera berta'awud. Berapa kali? Sekali saja. Meludahnya berapa kali? 3 kali. Baru mengucapkan apa? A'udzu billah. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi, fa innaha la tadurruhu. Maka dengan dia mengucapkan itu, maka mimpinya tidak akan pernah terjadi mimpi buruk tersebut kepada dia. Ya, mimpi buruk itu tidak akan pernah mencelakai dia. Kemudian yang berikutnya, wala yukhbiru bi ahad. Ketika dia mimpi buruk, jangan dia kabarkan kepada siapa-siapa saja. Jangan diceritakan mimpinya itu kepada orang lain. Jangan diceritakan mimpinya kepada orang lain. Kalau mimpinya mimpi buruk, ya. Ini kalau anak ceritakan cerita zojah ana mimpikan saya kawin lagi. Sampai 3 kali mimpinya berturut-turut. Pas bangun saya dicubit-cubit. Kaget saya kan. Kenapa? Kenapa kawin lagi katanya? Yang mimpi dia kok saya salahkan gitu. Sampai 3 kali betul, dan orangnya sama. Alhamdulillah sekarang orangnya udah nikah. Aman sudah. Dulu masih khawatir. Sampai 3 kali, Masya Allah. Itu nyata itu. Saya bilang kalau emang mimpinya buruk jangan diceritakan, tapi diceritakan sama dia. Itu buruk bagi dia, tapi bagi saya kan Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Walaupun hanya mimpi. Tapi itu ya, ketika mimpinya buruk, jangan diceritakan kepada orang lain. Fa'in roh hasanan falyastabshir. Dan kalau dia melihat mimpi yang indah, maka dia harus memberikan kabar gembira. Dan boleh menceritakan itu pun bagi orang yang ia cintai. Kenapa? Kalau dia ceritakan kepada orang yang dia benci, mungkin akan jadi hasad bagi dia. Jadi hasad. Maka ceritakanlah mimpi yang baik itu kepada orang-orang yang kita cintai. Baik, Iqra Syekh. Baik, di hadis yang lainnya Nabi SAW menjelaskan, selain apa yang kita bahas tadi itu, Nabi menyuruh untuk berpaling. Berpaling. Mungkin sebelumnya dari sebelah kanan, maka berpaling dengan sebelah kiri. Atau mungkin tadi sebelumnya sebelah kiri, berpaling ke sebelah kanan. Karena sunnah kan miring kan. Dan juga Nabi menyuruh kita kalau kita sholatnya malam, mimpinya bangunnya tengah malam, langsung kita disuruh untuk melaksanakan sholat. Bisa ngerti ya? Baik. Iqra. Naam, dari 2 hadis tadi itu di kesimpulan Al-Imam Al-Qayyim menyimpulkan 5 hal yang harus kita lakukan bagi orang yang melihat mimpi buruk. Bagi orang yang melihat apa? Mimpi buruk. Yang pertama, Iqra. Yang pertama, dia harus apa tadi? Meludah dengan tanpa air di sebelah kirinya berapa kali? 3 kali. Yang kedua, yang kedua, dia mengucapkan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, dan tidak boleh menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Berikutnya, kemudian yang keempat, dia memindahkan posisinya. Ya, berpaling dari kanan kiri atau kiri dari kanan. Nah, yang kelima, kemudian dianjurkan juga untuk melaksanakan sholat. Sholat qiyamul lail, kalau dia biasanya kan malam hari biasanya kan, karena malam hari itu tidur yang paling panjang. Kalau siang hari kan jarang. Paling itu hanya tindihan saja. Tindihan nggak? Serusu kalau sembawanya itu. Kalau bahasa Jawanya apa Jawa? Tindihan juga ya. Tindihan. Bahasa Lomboknya apa itu? Nah, Lombok nih. Apa Lomboknya itu? Ya? Teredep. Masya Allah. Sundanya apa Sundanya? Apa Sundanya itu?
Nggak tahu. Ini bimanya bagaimana bimanya? Apa bimanya itu? Tidur seperti ditekan sama orang. Benca. Apa? Pita benca. Pita benca. Masya Allah, ini miniatur Sunda gimana? Apa? Betawi kalau Betawi. Apa? Kapapan? Rap. Masya Allah. Masya Allah, ini miniatur Indonesia nih, Masya Allah. Ada Padang, mana Padang? Belum ada ya? Mana Padang? Ada. Biasa lengkap ini, miniatur Indonesia ada di sini. Luar biasa. Kecil ini tapi Masya Allah. Miniatur Indonesia. Jadi, kalau hanya tindihan saja, itu kan hanya orang-orang karena tidurnya kecapean, atau dia tidurnya lupa baca doa. Lupa baca doa. Biasanya demikian. Dan biasanya kalau mimpi buruk itu biasanya di malam hari biasanya. Kalau mimpi di siang bolong itu apa yang terjadi? Hanya menghayal saja. Makanya orang mengatakan mimpi di siang bolong, menghayal. Tapi kalau mimpi di malam hari, mimpi buruk namanya. Dan itu banyak terjadi. Makanya itulah yang kita laksanakan 5 hal tadi. Kemudian paman Wa mata fa'alika lam takunu ya'lamu maqruhatan bal hada yarfa'u syarraha. Jadi siapa saja yang ketika melihat mimpi buruk dan melaksanakan 5 hal tadi itu, maka dijamin kata Nabi SAW tidak akan terjadi mimpi buruk tersebut, tidak akan menimpa dia lagi. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan penangkalnya. Itu perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qala ar-ru'ya ala mithli ta'irin ma lam tukbar fa idza 'abbarat waqa'at wa la yubsaha wala yaqussuha illa ala wadin aw dhi'ra'in. Nah, mimpi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang Imam Abu Dawud, itu hanya seperti apa? Seperti hinggap di di kakinya burung. Kaki burung tahu yang ketika terbang kan, lepas saja, enggak terjadi. Sampai kapan? Sampai ditakbirkan mimpi itu. Sampai ditakbirkan. Artinya sampai diceritakan mimpi itu kepada orang yang mengaku sebagai ahli takbir mimpi atau tafsir mimpi. Apa istilahnya itu? Ya, tafsir mimpi atau takbir mimpi. Jadi mimpi itu tidak akan terjadi sampai dia ceritakan orang lain. Kalau enggak diceritakan, enggak akan terjadi. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah ditakbirkan mimpinya, maka akan terjadi. Makanya kalau mimpinya baik, ceritakan kepada orang yang dicintai agar itu terjadi. Mimpi kawin lagi baik buruk? Baik ya, itu bagi antum. Bagi istri antum mungkin buruk. Mimpi yang indah-indah ceritakan. Apa harapannya? Agar harapannya terjadi. Kalau mimpi yang buruk, jangan diceritakan. Kenapa? Ketika mimpi itu sudah ditakwilkan, ditakwil ya misalnya, ditakwilkan atau ditakbirkan, maka terjadi. Wala yaqussuha illa ala wadin aw dhira'in. Dan jikalaupun harus menceritakan, maka jangan diceritakan kecuali orang yang punya ahli dalam tafsir mimpi atau takwil mimpi. Dan juga kita harus mencari orang, apakah benar dia itu orang yang bisa mentakwil mimpi atau mentakbir mimpi. Karena tidak semua orang punya keahlian. Jadi tafsir mimpi itu skill, keahlian yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Dan tidak sembarang orang. Dan ciri-cirinya harus orang yang soleh. Akidahnya benar. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Manhajnya bagus. Jangan pergi ke dukun. Jangan pergi ke dukun. Karena dukun itu temannya syaitan. Pergilah kepada para ulama yang dikenal dengan ilmunya, kesalehannya, akidahnya, manhajnya, dan amalnya. Maka boleh kita meminta takwil mimpi kepada mereka. Seperti siapa?
Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ketika ada teman di penjaranya mimpi, ya, mimpi. Dan juga ada juga orang-orang kerajaan meminta tafsir mimpi dari Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf menafsirkannya. Dan itu adalah merupakan hibatun minallah. Itu adalah farasah. Apa farasah itu? Orang Inggris mengatakan firasat. Farasah itu kecerdasan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, dan tidak semua orang bisa menafsirkannya, kecuali orang-orang yang saleh. Dan jangan salah tempat untuk minta tafsir atau takwil mimpi. Jangan pergi ke dukun. Bisa ngerti ya? Paham ya? Jadi boleh minta tafsir mimpi kepada orang lain, tapi dengan syarat apa tadi? Akidahnya, manhajnya harus benar. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, manhajnya benar, dan orang soleh, bukan selain mereka. Baik, wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, maka itulah dari saya pribadi. Mohon maaf atas kesalahannya. Kalau ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditambahkan, atau ditanyakan. Tafadhol. Atau sudah paham? Silakan. Muhammad Rizal, fadhol. Enggak ada. Sudah habis bahasan kita, ini bahasanya sangat panjang sekali. Masih ada waktu? Abu Abdullah. Masih ada waktu? Berapa? 5 menit. Nah. Apakah ada kitab panduan untuk menafsirkan mimpi? Panduan yang menafsirkan mimpi yang sahih tidak ada. Kebanyakan yang batil yang ada. Kebanyakan yang batil. Contohnya yang batil itu mimpi beli buntut, tahu buntut gak? Beli togel. Jadi mimpinya ini ujung-ujung berapa nomornya katanya. Itu banyak gitu. Itu mimpi tafsir yang batil. Ada orang tabrakan, motornya motornya kebakaran, bukan malah nolong menghabiskan apinya, malah lihat nomornya, platnya berapa itu. Itu banyak mimpi yang batil. Kalau buku-buku tafsir mimpi banyakkan batil, yang sahih tidak ada. Kenapa? Karena bisa jadi mimpi yang sama, beda tafsirannya, beda takwil. Mimpi yang sama dari orang berbeda, maka beda juga takwilnya. Beda juga takwil. Jadi tidak ada buku panduan. Dan berikutnya itu adalah merupakan farasah, kelebihan, skill yang Allah berikan kepada orang tertentu. Dan itu tidak ada panduannya. Itu seperti apa? Ya namanya skill kan. Skill itu apa skill itu? Jadi orang yang pandai melukis kan, tidak semua orang pandai melukis. Betul ya? Iya kan? Sama juga dengan menafsirkan mimpi, itu tidak semua orang bisa menafsirkan mimpi. Ada orang tertentu, dan itu pun harus orang-orang yang soleh. Akidahnya benar, manhajnya benar juga. Betul ya? Tapi kalau yang batil banyak. Ya, yang batil banyak mimpi-mimpi. Yang buku-buku untuk yang batil banyak. Wallahu ta'ala. Masih ada waktu? Cukup ya? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.